Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ubariki, NIM 35201044. Saya dari Prodi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang bertemakan Six Sigma The Mic dengan judul jurnal Six Sigma The Mic sebagai metode pengendalian kualitas produk kursi pada UKM. Baiklah, sebelum mereview jurnal, apa itu definisi dari Six Sigma? Menurut Gasper, Six Sigma adalah suatu visi peningkatan kualitas menuju target 3/4 kegagalan per juta kesempatan atau setiap transaksi produk, barang, dan jasa. Jadi Six Sigma merupakan suatu metode atau teknik pengendalian dan peningkatan kualitas dramatik yang merupakan terobosan baru dalam bidang manajemen kualitas. Program Six Sigma meningkatkan kualitas yang memberikan toleransi kesalahan atau cacat. Semakin banyak yang cacat dan terjadi pada proses menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kualitas pada proses tersebut. Peran penting bagi Six Sigma merupakan pengendalian kualitas alat penting bagi manajemen untuk memperbaiki kualitas produk bila diperlukan, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi dan mengurangi jumlah barang yang rusak. Kualitas suatu produk adalah suatu kondisi fisik, sifat, dan kegunaan suatu barang yang dapat memberi kepuasan konsumen secara fisik maupun psikologis sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan. Baiklah, kembali ke topik jurnal. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kemampuan proses berdasarkan produk cacat dengan pendekatan metode Six Sigma The Mic. Kemudian untuk mengetahui usulan penerapan pengendalian kualitas dengan menganalisis penyebab cacat pada proses produksi kursi, kemudian mengupayakan perbaikan berkesinambungan dengan konsep 5W1H. Tahap define akan menentukan objek penelitian yang memiliki tingkat defect tertinggi berdasarkan face of customer. Pada tahap user, menumbuhkan jenis cacat yang dominan terjadi pada setiap proses dengan menggunakan diagram Pareto untuk mengetahui penyimpangan produksi tertinggi. Kemudian defector million opportunities atau DPMO yang dikonversikan ke dalam tingkat sigma pada tahap analisis yang akan menganalisis Citiku dengan Pareto diagram untuk menganalisis sumber masalah dengan fishbone diagram. Pada tahap improve, membuat usulan perbaikan dengan metode 5W1H. Masalah yang teridentifikasi dari jurnal tersebut, dari pengolahan data didapat nilai DPMO sebesar saat ini perusahaan berada pada tingkat 3,1 sigma dengan critical of quality. Jenis cacat kursi lecet dan penyok, ukuran tidak standar, dan jahitan tidak rapi dari hasil analisis. Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab utama kecacatan adalah faktor manusia dan berdasarkan analisis 5W1H, maka kebijakan utama yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu pengawasan atau kontrol dengan pembuatan SOP dan adanya training untuk meningkatkan kompetensi skill operator tersebut. Metode penelitian yang dilakukan yaitu mengidentifikasikan karakteristik kecacatan produk yang diinginkan dari voice of customer, kemudian mengklasifikasikan dan karakteristik kualitas yang akan dianggap sebagai critical to quality, kemudian menganalisis masalah yang ada saat ini dengan memanfaatkan diagram fishbone. Terakhir, hasil dari analisis tersebut kemudian dicari jalan perbaikannya dengan menggunakan analisis 5W1H agar dapat ke depan perusahaan dapat memperbaiki proses produksi demi menghasilkan produk yang jauh lebih baik lagi. Tahap yang pertama, tahap define. Pada tahap ini tentukan sasaran dan tujuan perbaikan yang menjadi proyek penelitian adalah kursi. Karena kursi adalah produk yang utama yang sering rutin diproduksi setiap bulannya. Identifikasi critical to quality dikembangkan dari spesifikasi yang bersumber dari voice of customer dan standar spesifikasi yang ada di perusahaan. Kemudian tahap user, pembuatan diagram Pareto untuk menentukan cacat paling dominan yang nantinya akan diidentifikasi sebagai critical to quality. Yang ketiga, tahap analisis. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui penyebab jenis cacat yang sering terjadi dijelaskan oleh diagram fishbone yang merupakan suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan analisis lebih terperinci dan menemukan penyebab-penyebab satu masalah ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada. Yang terakhir, tahap improvement. Pada tahap ini dilakukan perbaikan akar masalah yang telah ditemukan dan dijelaskan pada tahap analisis yang digambarkan dengan diagram fishbone. Nah, ini dari tahap keempat, yaitu tahap improvement yang menggunakan metode 5W1H. Berikut ini adalah analisis metode 5W1H
defek kursi pada bagian produksi. Satu yaitu what, melakukan tindakan pencegahan, memperbaiki ruang produksi, membuat SOP instruksi kerja, memberi training akan standar prosedur lengkap dan langkah kerja yang serta lebih memperjelas pekerja saat proses penanganan bahan baku pada saat proses produksi berlangsung. Lalu melakukan evaluasi pada petugas berkaitan dengan minimalisir produk cacat serta membuat laporan tingkat kesalahan jika perlu memberikan sanksi yang tegas. Kemudian membuat SOP terkait dengan proses produksi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami bagi operator produksi sendiri. Kedua, why? Jawabnya karena hal ini mengakibatkan ketidakpuasan pada konsumen. Karena hal ini mengakibatkan kesalahan ukuran dan menambah waktu produksi. Usulan yang dilakukan yaitu adanya pencegahan berulang serta lebih berhati-hati pada saat melakukan proses produksi dan meningkatkan kedisiplinan manpower-nya sendiri. Ketiga, where. Fokus perbaikan dilakukan setiap divisi. Usulan yang dilakukan yaitu pelatihan cara mengecek keseluruhan dari segi bentuk, hasil jahitan, bentuk sambungan, dan kerapian kursi pada saat kursi sudah selesai. Yang kedua, perbaikan cara pengolahan bahan baku serta tersedianya instruksi kerja untuk setiap proses secara checklist pemeriksaan pada setiap kegiatan produksi dan disesuaikan dengan standar waktu yang telah disusun sebelumnya. Yaitu kemudian when. Perbaikan dilakukan secepatnya dan dilakukan audit secara periodik. Usulan yang dilakukan, perbaikan dilakukan diprioritaskan pada bagian tingkat yang kesalah yang sering terjadi di kemudian dilakukan saat setelah dilakukan evaluasi tanpa menunggu kejadian. Kelima, gimana diimplementasikan oleh seluruh pekerja di lapangan dan juga pemegang kebijakan seluruh pihak yang menyusun standar kerja. Usulan yang dilakukan yaitu seluruh lini manajemen perusahaan harus satu suara dan bahu-membahu bergotong royong untuk meningkatkan dan memberi usulan terhadap setiap kejadian yang terjadi dan mencatatnya agar dapat mengusulkan perbaikan proses ke depannya. Kedua, konsep perbaikan dilakukan oleh pemegang kebijakan yang berkaitan dengan performance produksi itu sendiri. Yang terakhir, how. Bagaimana? Perbaikan dilakukan dengan melibatkan semua bagian yang dilakukan proses pengukuran serta evaluasi secara menyeluruh di periodik. Usulan yang dilakukan itu dilakukannya pengukuran tingkat cacat produksi secara periodik, kemudian hasil pengukuran tingkat cacat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses produksi. Kesimpulannya, kualitas merupakan sebuah konsep yang harus diimplementasikan oleh perusahaan dalam dunia bisnis dan yang penuh persaingan. Hal ini disebabkan pengembangan konsep kualitas akan membawa pengaruh yang besar bagi perusahaan itu sendiri dalam proses mencapai tujuan perusahaan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa jenis kerusakan yang terjadi pada proses produksi terdapat 6 jenis, yaitu kursi lecet dan penyok, ukuran tidak standar, jahitan tidak rapi, dan menggunakan diagram dapat diketahui beberapa faktor yang dapat menyebabkan cacat produksi, yaitu faktor mesin, metodenya, dan manpower ataupun material. Kemudian dalam usulan perbaikan yang diberikan mengacu pada faktor penyebab cacat hasil menganalisa diagram Fishbone dari 51H, kemudian dari hitungan didapatkan nilai DPMO sebesar 47.361 dan bila dikonversikan ke dalam nilai sigma maka nilainya adalah 3,17. Baik, terima kasih. Itulah review jurnal dari saya. Saya sekiankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana cuy?